nyata kemerdekaan Indonesia. Ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai Ketua PCNU Kabupaten Sumedang memandang pembuatan film pendek tentang sejarah dan perkembangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang dari tahun 1953 sampai saat ini merupakan sesuatu terobosan yang baik, dan oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kru atau tim pembuatan film pendek ini. Mudah-mudahan dengan adanya film pendek ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana sejarah dan perkembangan NU di Kabupaten Sumedang kepada masyarakat, wabil khusus kepada warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Selain itu, tentunya saya atas nama pengurus PCNU Kabupaten Sumedang berharap agar film pendek ini mempunyai manfaat yang besar bagi para peneliti, bagi para akademisi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, terutama bidang sejarah, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal watan. Yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia miladi anta unwanul fahoma. Sumedang adalah sebuah kabupaten kecil yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Sumedang dahulu merupakan daerah kerajaan yang terkenal dengan sebutan Sumedang Larang. Namun, agama Islam berkembang sangat pesat di Sumedang karena dilakukan dengan pendekatan bertukar pikiran, dialog, bahkan melalui proses perkawinan.
Dengan perkawinan inilah penyebaran Islam dilakukan secara mulus, dan yang terkenal adalah perkawinan antara Pangeran Santri dengan Ratu Pucuk Umun, sehingga diperkirakan tahun 1530 masyarakat Sumedang telah memeluk Islam. Demikian pula dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa NU. Mungkin semenjak NU didirikan tahun 1926, tradisi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama sudah dipraktekkan masyarakat Sumedang. Secara keorganisasian, NU di Sumedang mulai didirikan semenjak tahun 1953 yang digagas oleh tokoh karismatik yaitu Kiai Haji Muhammad Syatibi yang bertindak sebagai Roi Syuriah dan ketua tanfiziahnya Kiai Haji Ahmad Falah. Kepengurusan tahun itu sedianya akan dilantik oleh ketua PBNU yaitu Kiai Haji Wahid Hashim. Hari Sabtu tanggal 18 April 1953, saat Kiai Haji Wahid Hashim ditemani Gus Dur kecil menuju ke Sumedang mengalami musibah kecelakaan mobil karena cuaca buruk di daerah Cimindi, Bandung. Namun, meski beliau telah dibawa ke rumah sakit, tetapi ternyata Allah telah memanggilnya. Sementara Gus Dur kecil alhamdulillah selamat dari kejadian itu. Meski dalam suasana berduka, prosesi pelantikan pengurus NU Sumedang tetap dilaksanakan. Kegiatan NU Sumedang pada awalnya lebih banyak diadakan terpusat di Masjid Agung Sumedang atau Kaum sampai sekitar tahun 1970-an. Kepengurusan pun terus berganti sesuai dengan periodisasi. Di antara para tokoh NU yang pernah menjabat sebagai Roi Syuriah dan ketua tanfiziahnya sampai sekarang diantaranya periode tahun 1953 sampai dengan 1959, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Ahmad Falah. Periode 1959 sampai dengan 1964, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Ahmad Falah. Periode 1964 sampai dengan 1969, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Raden Tatang Abdullah. Periode 1969 sampai dengan 1974, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Raden Tatang Abdullah. Periode 1974 sampai dengan 1979, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Raden Tatang Abdullah. Periode 1979 sampai dengan 1984, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Raden Aceng Sambas. Periode 1984 sampai dengan 1989, Rois Kiai Haji Muhammad Syatibi, ketua Kiai Haji Raden Aceng Sambas. Periode 1989 sampai dengan 1994, Rois Kiai Haji Raden Aceng Sambas, ketua Kiai Haji Lukman SH. Periode 1994 sampai dengan 1999, Rois Kiai Haji Raden A. Kamaluddin Akbar, ketua Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Syatari. Periode 1999 sampai dengan 2004, Rois Kiai Haji Raden Endang Bukhori, ketua Kiai Haji Ahmad Sobir. Periode 2004 sampai dengan 2009, Rois Kiai Haji Muhammad Aliuddin, ketua Dr. Andes Kiai Haji Adam Malik Ibrahim. Periode 2009 sampai dengan 2014, Rois Dr. Andes Kiai Haji Adam Malik Ibrahim, ketua Kiai Haji Sa'dullah SQ MMPD. Periode 2014 sampai dengan 2019, Rois Kiai Haji A. Furqon, ketua Kiai Haji Sa'dullah SQ MMPD.
wabarakatuh. Saya KPP Polisi KMA Kapolres Sumedang mengucapkan terima kasih atas kerjasama Polri dan PCNU Kabupaten Sumedang serta memberikan apresiasi terhadap kinerja PCNU Kabupaten Sumedang selama ini. Ke depan saya berharap sinergitas dan kerjasama antara PCNU Kabupaten Sumedang dengan Polres Sumedang dapat berjalan dengan baik dalam rangka menjaga kemaslahatan umat dan menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang ada di Kabupaten Sumedang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Haji Abdul Manan Rawani, Ketua Pengurusan Ulama, menanggapi persoalan pengurusan di Sumedang ya, kebetulan ini akan menyelenggarakan konferensi cabang bahwa pengurusan di bawah kepemimpinan Mukarram Kiai Haji Sa'dullah sungguh dalam 2 kali periode itu mengesankan bagi saya. Banyak kegiatan produktif dan infrastruktur pun terbangun, ma'arif pun ada beberapa ma'arif yang ditingkatkan, kemudian gedung PCNU pun terbangun, sehingga banyak amaliyah yang bisa dilaksanakan oleh pengurusan kepemimpinan Kiai Sa'dullah. Semoga menjadi amal soleh dan bisa dapat diterima oleh seluruh warga ulama di Kabupaten Sumedang. Saya merasa berterima kasih kepada Sa'dullah karena PBNU tidak ada artinya tanpa ada pengurus cabang yang bergerak, dan dengan penuh keyakinan Saudara Sa'dullah meyakini bahwa dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa gerakan hal-harokat barokah, gerakan itu akan membawa keberkahan. Selamat kepada kepemimpinan Pak Sa'dullah, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran.
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus PCNU Kabupaten Sumedang, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan bagaimana peran NU di Kabupaten Sumedang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para alim ulama dan warga Nahdliyin yang kami hormati, pada kesempatan ini tentunya kita tidak bisa memungkiri bagaimana peran NU baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, khususnya di Kabupaten Sumedang. Dari 528 ormas, NU telah memberikan kontribusi yang positif, antara lain yang pertama telah menjaga kondusivitas daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018. Yang kedua telah menjaga dan mencegah terorisme dan narkoba serta berita-berita hoax yang saat ini bertebaran di media sosial. Yang ketiga turut menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang. Salah satu contohnya adalah menjaga keamanan di beberapa gereja di Kabupaten Sumedang dalam rangka peringatan Natal tahun 2018. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada seluruh alim ulama dan warga Nahdliyin untuk bisa tetap menjaga kondusivitas di daerah, khususnya di Kabupaten Sumedang, dalam rangka pemilu 2019 yang akan datang, sehingga tercipta pemilu yang luber, kemudian yang jujur dan adil, aman dan damai di Kabupaten Sumedang. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لبنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنان
الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Yang pertama merasa bangga atas kinerja pimpinan cabang Nahdlatul Ulama yang telah bisa membangun, yang telah bisa membina, yang telah bisa mengarahkan semua jamaah kepada hakikat Islam yang sebenarnya. Yang kedua, merasa bahagia karena pimpinan PCNU dan pimpinan Muhammadiyah telah berjalan bergandeng bersama dan menuju kebahagiaan tentunya dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, mempunyai harapan yang sangat besar antara Muhammadiyah dan NU harus senantiasa membantu, senantiasa saling menolong, saling أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن KTP Sumedang amanat langsung dari pembina upacara pada peringatan Hari Santri Nasional 2017. Selanjutnya yang akan disampaikan yaitu amanat dari Ketua Umum PBNU yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sadullah Eski MMPD, beliau selaku Ketua PCNU Kabupaten Sumedang. Keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan. Hampir 1000 orang dari santri dari Jatinangor ya. Itu dari MTS mana? Dari MTS Ma'arif Cikeruh, MTS Alpala, SMA Plus Alpala, kemudian Pondok Pesantren Alpala Jatinangor, kemudian pondok pesantren yang ada di wilayah Jatinangor juga. Ya, ada harapan nih ke depannya untuk pelaksanaan Hari Santri Nasional yang akan datang seperti apa? Nah, harapannya untuk tahun mendatang lebih meriah lagi karena ini merupakan peringatan Hari Santri yang memang harus diperingati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Ucapin selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2017.
santri mandiri NKRI hebat. Ansor mendatangi Mako Polres Sumedang. Mereka mendesak pemerintah segera membentuk undang-undang terorisme dan mendesak Presiden mengeluarkan Perpres tentang penanganan terorisme yang tengah merajalela. Ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor di Sumedang menyambangi Mako Polres Sumedang untuk mendukung kerja kepolisian dalam menumpas aksi terorisme yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Para pemuda Ansor melakukan sholat goib dan zikir bersama di halaman Mako Polres Sumedang. Mereka mendoakan para anggota Polri yang meninggal saat teror terjadi. Selain itu, aksi ini dilakukan guna mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera mengesahkan undang-undang teroris. Mereka berharap Presiden Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-qadri. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل القدر يا الله صلاة الله. Tahun 6 lahir NU, ijo-ijo benderane NU, gambar jaket simbole NU, bintang songo lambange NU. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Suriang ulama NU, Tanfidiyah pelaksana NU, GP Ansor Pemuda NU, Batayan Pemudi NU. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanggo usolli sholate NU, adan pindo Jumatane NU, nganggo kunut subuhane NU, zikir bareng amalane NU. Salatullah salamullah. Allah ala yasin. Tahlilan hadiah NU, manakiban wasilah NU, wiridan rutinane NU, maulidan sholawat NU. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Nganggo usolli sholate NU, adan pindo Jumatane NU, nganggo kunut subuhane NU, zikir bareng amalane NU. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang, sholate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung sholat aku oe. Repote dadi petani, sholate terkadang lali, apa maneh wayahe takdir, sholate diundur-undur. Repote wong garam sawah, sholate sawaya-waya, apa maneh wayahe panen, ora tau kober. Repote dadi
cepat, salate terkadang telat. Apa maneh wayahe rapat, salate dilonjak-lonjak. Salatullah man mithlukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi SKTV Sumedang dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini, hari Minggu 22 Oktober 2017 saya bisa menjumpai Anda, dan bisa Anda lihat di sini di belakang saya sudah banyak ribuan santri, di mana pada hari ini 22 Oktober 2017 diperingati sebagai Hari Santri Nasional, di mana berbagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional sudah diawali dari hari Jumat kemarin. Kemudian di hari Sabtu untuk kegiatan hari Jumat ada Sumedang mengaji berzikir bersama, dan kegiatan hari Sabtu diawali dengan halakoh bersama dengan 3 orang narasumber. Ada Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq, kemudian Bapak Haji Doni Ahmad Munir, dan juga ada Bapak Haji Asep Syarifuddin. Dan untuk sore harinya dilanjutkan ya masih dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati 22 Oktober 2017, di mana di sini pembina upacara dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang, Bapak Haji Eka Setiawan, dan beliau menyampaikan amanat secara langsung, dan ini dia amanat dari pembina upacara. Penetapan Hari Santri dilatar belakangi bahwa santri adalah salah satu komponen bangsa yang banyak berperan dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Ibu dan bapak sekalian, kita sama-sama tahu bahwa semasa perjuangan dan sampai sekarang
peranan para santri ini luar biasa untuk bangsa dan negara Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk para santri ya. Ya, demikian Wargi Kiwari SKTP Sumedang, amanat langsung dari pembina upacara pada peringatan Hari Santri Nasional 2017. Selanjutnya yang akan disampaikan yaitu amanat dari Ketua Umum PBNU yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sadullah Eski MMPD, beliau selaku Ketua PCNU Kabupaten Sumedang. Keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura bertempat di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan nomor 6 Surabaya. Fatwa resolusi jihad NU digaungkan dengan pidato Hadratus Syekh yang menggetarkan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata ataupun tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Tanpa resolusi jihad NU dan pidato Hadratus Syekh, tidak akan pernah ada peristiwa 10 November di Surabaya yang di kemudian hari diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda terdepan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Pada tahun 1936, sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Darussalam. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945, kaum santri setuju menghapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyauka, pemimpin sah yang harus ditaati, dan menyebut para pemberontak DITI sebagai bogot yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda terdepan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1984, kaum santri mempelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional. Selepas reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuatan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari Hitoh 1945 bahwa NKRI adalah negara bangsa, bukan negara agama, bukan negara suku, yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk mengisapkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat,
atau tawasud yang toleran, tasamuh yang proporsional atau tawazun, yang lurus atau i'tidal, dan wajar atau iktisad. NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Negara-negara muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak-poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasatiyah. Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme dari iman, yaitu hubbul watan minal iman, perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air. Karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhanaan, asketisme dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba adalah turunan dari materialisme dan hedonisme, paham kebendaan yang mengagungkan uang dan kenikmatan semu. Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq, berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan tidak, dan sanggup menyatakan tidak pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan iya. Itulah karakter dasar santri yang bumi, langit dan gunung tidak berani memikulnya, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Hari ini santri juga hidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan madarat yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoaks. Santri perlu memperalat teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama, hifdzul din, menjaga jiwa, hifdzul nafs, menjaga nalar, hifdzul aql, menjaga harta, hifdzul mal, menjaga keluarga, hifdzul nasr, dan menjaga martabat seseorang. Kaidah fikih al-muhafadzatu 'ala al-qalbi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Selamat Hari Santri 2017. Santri kuat, NKRI hebat. Syukran wa dumtum bil khairi wal barakah wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah nyata kemerdekaan Indonesia, bergembiralah dan bersyukurlah.
perjuangan demi bangsa dan negara. Hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Merdekalah Indonesia Raya. Butuh perjuangan dengan darah dan kepedihan, butuh pengorbanan dengan jiwa. Ya, wargi Kiwari SKTV Sumedang masih dalam rangka puncak peringatan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2017. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya, ribuan santri memenuhi alun-alun Kabupaten Sumedang. Pada kali ini akan diselenggarakan kirab santri dan sudah diawali tadi pengibaran bendera, diawali dengan drum band. Dan ini peserta kirab santri diikuti oleh 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan ribuan santri berasal dari TPA, kemudian ada dari sekolah. Dan di awal tadi sudah ada dengan drum band dari SMK Ma'arif. Seperti apa kegiatan kirab santri yang berawal dari alun-alun Sumedang dan nanti finish akan di Islamic Center. Kita ikuti kirab santri selengkapnya. Salam sejahtera. Telah nyata kemerdekaan Indonesia. Bergembiralah dan bersyukurlah selamanya. Ya, demikian rangkaian kirab santri yang diikuti oleh sekitar 22.000 santri dari seluruh Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 26 kecamatan yang mana mengirimkan dari seluruh MTS, kemudian TPA, MI, TPQ, dan masih banyak lagi tentunya dari dukungan seluruh SKPD yang terkait ikut memeriahkan peringatan puncak Hari Santri Nasional pada hari ini, hari Minggu 22 Oktober 2017. Dan rencananya memang dari awal start di alun-alun menuju ke Islamic Center. Di Islamic Center nanti akan dilanjutkan dengan adanya panggung kreasi dari santri, masih dalam rangkaian kegiatan puncak Hari Santri Nasional. Seperti apa kegiatan panggung kreasi santri yang akan digelar di Islamic Center? Mari kita ikuti sama-sama setelah nanti peserta kirab santri akan tiba di Islamic Center. Telah nyata kemerdekaan Indonesia. Bergembiralah dan bersyukurlah selamanya. Untuk perjuangan dengan darah dan kepedihan, untuk pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara. Miliki jiwa suci mulia, jiwa kebangsaan, ikhlas berkhidmat, berjuang dan berkorban secara nyata. Hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara.
butuh perjuangan dengan darah dan kepedihan, butuh pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara demi kemerdekaan. Miliki jiwa suci mulia, jiwa kebangsaan, ikhlas berkhidmat, berjuang dan berkorban secara nyata, hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara, hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Jagalah dan isi kemerdekaan, tegakkan demokrasi, wujudkan keadilan sosial dan kemakmuran negeri, hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Surya ulama NU, Tanfiziyah pelaksana, GP Ansor pemuda, PKI pemudi. Hari Santri Nasional 2017 mengambil tema Santri Mandiri NKRI Hebat. Tema tersebut diambil juga sekaligus penegasan bila radikalisme atas nama agama, ideologi khilafah anti Pancasila bukanlah mazhab dari santri Indonesia. Hari Santri Nasional adalah bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut dan mengawal serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dari seluruh rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional akhirnya berakhir sudah di Islamic Center di komplek depan gedung PCNU Kabupaten Sumedang, di mana tadi sudah diawali dengan upacara, kemudian kirab santri dan diisi terakhir dengan panggung kreasi dari para santri. Dan ini juga merupakan puncak peringatan Hari Santri Nasional yang digelar dengan mengambil tema Santri Mandiri NKRI Hebat. Semoga perayaan Hari Santri Nasional di tahun yang akan datang akan semakin meriah. Dan saya Pipit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
santri mandiri insya Allah akan menjadikan NKRI yang hebat, NKRI yang baldatun, toibatun, warobun gofur, rakyatnya yang sejahtera lahir dan batin. Teruskan pengabdiannya pada santri, kita harus bangga menjadi bagian dari santri, dan saya pun sebagai santri terus akan menjadi santri yang berguru para ulama-ulama yang ada. Ya, selamat Hari Santri, Santri Mandiri NKRI hebat. Dengan ini kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang menyampaikan selamat Hari Santri, Santri Mandiri, insya Allah NKRI akan hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Janri Ginting SH, dan ini sebelah kanan saya ini Pak Haji Thomas Darmawan SH. Kita berdua dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Kita mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2017. Dari santri untuk negeri dan dari santri untuk Sumedang. Dengan teman-teman, dengan Ketua PCNU Kabupaten Sumedang, beliau Pak Satullah. Saya melihat dari sisi sekretariatan saya luar biasa, karena memang sekretariat ini ditempati oleh semua banom dan lembaga. Yang saya tangkap dengan adanya sekretariat yang menyatu antara lembaga banom ini sungguh luar biasa, yang akan bisa menjalankan program, menjalankan aktivitas NU secara menyeluruh, karena bisa merangkul semua kekuatan banom lembaga yang bisa saling
bersinergis, saling membantu, saling inilah yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan dalam rangka bagaimana supaya NU itu kompak, ya, lembaga Bandung dan sebagainya. Luar biasa di PCNU Kabupaten Sumedang ini, dan fasilitas, karena saya lihat kalau saya bandingkan di PCNU untuk PWNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tony Gusnadi dari pengurus PCNU Kota Bandung. Sebetulnya saya ini kelahiran Sumedang, jadi saya pengurus NU Kota Bandung tapi rasa tahu Sumedang. Pertama saya mengapresiasi pada PCNU Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Sadullah. Alhamdulillah PCNU Kabupaten Sumedang alhamdulillah telah maju dalam segala hal, baik dari tertib organisasi, program-program kerjanya. Sekali lagi kami dari PCNU Kota Bandung mengucapkan selamat pada PCNU Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang, tentu tidak terlepas dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang dari periode awal Mama Satibi dan generasi penerusnya. Dan tentu yang fenomenal adalah di mana masa kepemimpinan Kiai Haji Sadullah yang sudah memimpin Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang kurang lebih 10 tahun pada tahun 2019 ini. Tentu banyak hal yang sudah dicapai dari apa yang sudah dilakukan. Kita tahu persis bagaimana ketika Kiai Haji Sadullah mulai merintis Nahdlatul Ulama kembali pada tahun 2014. Untuk kita tahu kita masih ngontrak, dan alhamdulillah secara infrastruktur hari ini sudah punya gedung sendiri. Tentu ini satu keberhasilan yang cukup mendasar di Kabupaten Sumedang, terutama di Nahdlatul Ulama. Dan yang paling strategis lagi adalah banyaknya program-program dan kegiatan-kegiatan yang tentu itu semakin memperbesar eksistensi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang, baik secara sosial, pendidikan, dakwah, dan tentu politik yang selama ini tidak pernah bisa jauh dari Nahdlatul Ulama, yaitu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya Ketua LPNU Kabupaten Sumedang merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar PCNU Kabupaten Sumedang. PCNU Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Sumedang. Hal ini telah membuktikan juga bahwa keberadaan PCNU Kabupaten Sumedang betul-betul tidak bisa terpisahkan dengan warga Nahdiyin yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari sekian banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Sumedang, ada di antaranya kegiatan yang sangat membuat kami terkesan, yaitu ketika dilaksanakan kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, di mana dalam kegiatan ini kami dibekali dan diberikan materi-materi untuk memperkuat kami, kualitas kami sebagai pengurus dalam memperkokoh ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Islam rahmatan lil alamin. Kegiatan lain pun yang sangat memberikan kesan tersendiri bagi kami adalah ketika dilaksanakannya kegiatan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah, PCNU Kabupaten Sumedang dari sejak dideklarasikan
HSN oleh Bapak Presiden kita, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, PCNU Kabupaten Sumedang tidak pernah absen dari kegiatan HSN ini. Dalam kegiatan ini, hampir semua pengurus, baik itu dari Banum, lembaga maupun lajnah PCNU Sumedang, semuanya ikut lari. Mungkin aku tak setua NU, tapi NU menyetarakannya. Mungkin aku tak sebejak NU, tapi NU mengajarkannya. Mungkin juga aku tidak punya kertanu, tapi NU mengakuiku. Karena NU adalah bumi, karena NU adalah langit, karena NU adalah kehidupan, karena NU adalah fitrah manusia. NU itu seperti udara yang dihirup tiap hari. NU Sumedang telah mengajarkan kebijaksanaan, dan NU Sumedang menjadi garda terdepan untuk perjuangan, karena NU adalah keberkahan Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanjar yang Permana, pengurus GP Ansor Purwakarta, Kecamatan Sukatani, di anak Bandung Rijal Ansor, sangat mengapresiasi terhadap kinerja Bapak Kiai Haji Syahidullah sebagai Takfidiyah PCNU Kabupaten Sumedang, yang mana dalam kepemimpinan beliau, alhamdulillah PCNU dari dulu sampai sekarang sangat berkembang baik dalam struktur maupun kultur. Alhamdulillah saya juga sebagai santri beliau, saya pesantren mondok di pesantren beliau, dan sekarang saya aktif di Purwakarta. Saya sangat merasakan ketika pulang di Sumedang, PCNU Kabupaten Sumedang sangat oke. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika.